Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita baca dulu ayatnya dari 160. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudhlamun. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Segitu aja ya, nanti lainnya ke bawah. Man jaa, man siapa saja jaa yang datang, maksudnya datang pada hari kiamat. Siapa yang datang, ini diawali dengan syartiyah, huruf syarat ya. Biasanya nanti ada jawabnya pakai pa apa tidak. Oh pakai. Bil hasanati dengan membawa kebaikan ya. Bil hasanati dengan membawa kebaikan. Falahu, nah kenapa pakai fa? Karena jumlahnya jumlah ismiyah. Itu lahu, itu ada kaidah di alfiyah tuh, ada kaidahnya. Ismiyatun, tolabiyatun, wabima waqad, wabijanibi itu. Kalau jumlah ismiyah itu harus pakai fa. Falahu, maka baginya. Lahu itu kan khobar yang didahulukan, mubtadanya asyru amsalihha. Asyru khobar didahulukan karena terdiri dari jar majrur. Jar majrur itu khobar. Falahu, maka baginya, maka mubtadanya itu asyru dibelakangkan, mubtada muakhar. Cuma dimudofkan, makanya tanwinnya dibuang, tidak asrun tapi asru amsaliha. Maka baginya 10 amsaliha serupa dengannya, yang serupa dengannya. Ha kembali ke hasanah, ha-nya ke hasanah. Amsal yang serupa, amsali yang serupa, ha dengan kebaikan tadi itu. Maksudnya 10 kali lipat itu. Ini man siapa saja jaa yang datang di akhirat nanti, datang di hari kiamat, bil hasanati dengan membawa kebaikan, falahu maka baginya asyru amsaliha 10 yang semisal kebaikannya, atau 10 kali lipat kebaikannya gitu, 10 kali lipat kebaikannya. Sebaliknya, waman dan siapa saja jaa yang datang lawan hasanah sayyi'ah. Kalau di Quran itu suka dihadapkan antara baik buruk, jauh dekat, baik buruk itu mutabaqat namanya. Mutabaqat berhadapan itu. Termasuk keindahan bahasa dan keseimbangan ini ternyata jumlahnya itu sama. Itu kan luar biasa itu. Ayat Quran ini jumlah kata hari dengan kata malam itu jumlahnya itu sama. Kata panas dengan kata dingin jumlahnya sama.
banyak kata-kata yang jumlahnya itu sama, dosa dan akibatnya itu sama jumlahnya. Keajaiban. Ada keajaiban yang lainnya. Kata yaumun di Quran ada 30 hari, 30 kali, sama dengan 1 bulan. Tapi kata syahrun, kata bulan ada 12 kali, sama dengan 1 tahun. Padahal diberikannya sedikit orang nanya dijawab. Tapi giliran digabungkan terjadi keajaiban itu ya, keseimbangan kata diantaranya, keseimbangan kata itu semuanya ada ditulis di buku Quraisy Shihab itu tentang mukjizat Al-Quran. Di antaranya itu keseimbangan itu, dan ada ditemukan angka 19. Di banyak kata-kata di Quran ini yang jumlahnya itu pas dibagi angka 19 itu. Tapi belum ketahuan A19 itu apa. Cuman itu aja, ajaib itu. Seperti kata Allah, itu jumlahnya bisa dibagi pas 19. Kata basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu jumlahnya 114, itu dibagi 19 itu pas itu. Pas ya. Kul katakanlah, Waman dan siapa saja ja'a yang datang bisayyiati dengan membawa keburukan, fala maka tidak yujza dibalas. Di sini juga pakai fa. Sebab jumlahnya terdiri dari dimulai pakai la, namanya tolabiyah. Tolabiyah itu ada perintah atau larangan. Fala di sini larangan atau nafi ya. Maka tidak dibalas. Fala maka tidak yujza dibalas. Illa melainkan mislaha serupa kejahatannya. Jadi sayyi'ah mislaha serupa kejahatan, atau 1 kali lipat aja. Serupa kejahatannya aja. Illa melainkan mislaha seperti kejahatan itu. Wahum sedang mereka la yudlamun tidak dizalimi. Wawnya waw haliyah, sedangkan mereka, yang terjemahannya sedangkan, dalam keadaan, sedang mereka la yudlamun tidak didolimi sedikit pun ya. Yang pertama ya. Nah disinilah kenapa baik jadi 10, di tempat lain jadi 700. Tapi kalau keburukan 1 bahkan dihapuskan. Inilah rahmat, inilah lataif, kelembutan Allah, inilah rahmat Allah. Itu. Nah, tapi bukan sekedar diyakini Allah memang memiliki sifat itu. Yang paling penting kita juga harus ikut menirunya kepada orang itu. Harus lebih banyak memberi hadiah, memberi penghargaan, memberi reward daripada panis, daripada hukuman, daripada menyalahkan, mengkritik. Reward harus lebih banyak daripada itu pesannya, saya kira itu yang bisa diambil oleh kita. Sifat Allah itu karena rahmat yang bekerja, maka kebaikan dibalas 700 sampai 10 kali. Tapi keburukan dibalas 1 saja, bahkan dihapus. Itu sifat Allah. Kan ada pelajaran tasawwafu bi sifatillah, bersifatlah kamu seperti sifat Allah. Tapi sifat manusia mah kebalik. Kalau kebaikan banyak, tiba-tiba dia melakukan kesalahan, habis semua. Kalau dosa tahun, lantis ku hujan sapoe. Nah, dalam bahasa Sunda itu. Kemarau sepanjang tahun, tapi selesai dengan hujan 1 kali, basah semuanya selesai.
Iya. Itu dalam manajemen juga harus lebih banyak reward daripada dalam dunia pendidikan juga harus banyak reward daripada punishment. Punishment itu hukuman. Iya. Allah itu lebih cepat ampunannya daripada hukumannya, lebih dahulu rahmatnya daripada murkanya. Dan tulisan ini ditulis di Aras katanya. Ditulis di Aras berdasarkan sebuah hadis ya. Itu tulisan yang pertama ditulis oleh Allah di muka bumi ini adalah tulisan itu bahwa rahmati ghalabat ghadabi gitu. Rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Kemurkaanku itu. Tapi yang cerita ini hanya enak diceramahin sih. Yang beginian tuh. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kul katakanlah innani sesungguhnya aku hadani telah memberi petunjuk kepadaku. Hadani telah memberi petunjuk kepadaku. Siapa? Rabbi, Tuhanku. Nah, Rabbi itu fa'ilnya. Hada yahdi kan, memberi petunjuk, fi'il madhi itu. Telah memberi petunjuk ni kepadaku itu maf'ul bih. Karena domir, kalau domir maf'ul bihnya itu harus ditempelkan ke fa'il, ke fi'ilnya hadani, maka fa'ilnya dibelakangkan Rabbi. Rabbi itu fa'il itu dan itu marfu. Orang bilang mana rofanya ini, pakai apa ini rofanya nih? Karena dimudhofkan kepada ya mutakalim apa? Rabbi, kepada Tuhanku, dimudhofkan ya, Rabbi Tuhanku. Kalau nggak ada ya-nya, kalau nggak dimudhofkan kepada ya-nya, itu Rabbun. Hadani Rabbun. Karena dimudhofkan kepada ya, Rabbi Tuhanku. Iya. Kul katakanlah innani sesungguhnya aku, namanya ya mutakalim ya. Hadani memberikan petunjuk kepadaku, Rabbi Tuhanku. Fa'ilnya itu. Fa'ilnya. Ila sirati mustaqim, kepada jalan yang lurus. Kul katakanlah Muhammad, innani sesungguhnya aku hadani telah memberi petunjuk kepada Rabbi Tuhanku, ila sirati mustaqim, kepada jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Adalah dinan. Mustaqimin dinan. Yaitu sebagai agama. Sebagai agama. Ila siratal mustaqim, dinan sebagai agama, kiaman yang benar, yang tegak. Kiam itu tegak secara harfiah itu. Lurus. Kiaman yang lurus, tegak lurus. Maksudnya yang benar. Millata Ibrahim, yaitu milah Ibrahim, yaitu agama Ibrahim. Namanya milah, yaitu agama Nabi Ibrahim. Dinan agama, sebagai agama. Kul katakanlah innani sesungguhnya aku hadani telah memberi kepadaku Rabbi Tuhanku ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, dinan sebagai agama. Kalau dalam ilmu nahwu husna, dinan itu yang sebagai maf'ul apa namanya? Maf'ul ajleh. Kalau maf'ul ajleh mah karena untuk, karena dinan sebagai agama, maf'ul fih. Maf'ul fih dengan maf'ul ajleh itu sama ya? Enggak. Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah bersama maknanya. Mustaqiman sama dinan kan bersama ya. Mustaqiman, dinan sebagai agama. Kiaman yang lurus, millata Ibrahim, yaitu agama Ibrahim. Hanifa, tidak Ibrahimi ya, dibacanya Ibrahima. Ini namanya ghair munsorib, ghair munsorib. Tapi kalau millata Muhammadin pasti itu, kalau Muhammad sama Muhammadin. Kalau Ibrahima enggak, Ibrahima aja.
sebetulnya itu majrur itu. Millata Ibrahim itu majrur. Terus gar munsharif pakai patah. Hanifah dengan lurus. Hanifah atau yang lurus ya. Wama dan tidak karena adalah atau menjadi, wama dan tidak karena adalah minal musyrikin termasuk orang-orang yang musyrik. Wama dan tidaklah karena menjadi minal musyrikin orang-orang yang musyrik. Qul katakanlah Muhammad, inna sholati sesungguhnya salatku, wa nusuki dan apa nusuk ibadahku. Nusuk kalau ke haji lebih pas lagi itu. Manasik. Itu ibadah juga namanya. Khudhu anni manasikakum. Ini ambillah dariku cara-cara ibadah. Nah, manasik itu cara-cara ibadah haji kamu. Dan ambil dariku cara-cara ibadah haji kamu. Jadi manasik itu cara-cara ibadah. Nusuk itu ibadah, nusuki. Inna sholati sungguh salatku, nusuki dan ibadahku. Mahyaya hidupku, mamati matiku. Wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku. Lillah bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Lillahi bagi Allah. Ini Rabbi, kenapa dia nggak dibaca Robbu atau Robba? Jadi apa? Lillahi Rabbil Alamin. Itu yang begitu namanya badal. Jadi badal mengikuti yang ngikuti yang mubdal minhu. Lillahi kan majrur itu, maka badalnya Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu kan badal. Siapa Allah itu? Ya Rabbi. Maksudnya dia juga. Allah itu Rabbi itu menggantikan Allah juga. Bukan menggantikan dalam arti ini dalam ilmu nahwu, ini mah badal dalam ilmu nahwu. Presiden, pemimpin, apalagi panglima, itu menggantikan semua nama Jokowi misalnya. Jadi biarpun sepanjang apapun tetap aja dibadal tuh, badal. Karena kalau menyebut presiden dia juga, menyebut panglima tertinggi dia juga, menyebut pemimpin partai dia juga. Jadi kalau kata-kata yang menunjukkan kepada yang digantikan, kalau yang digantikannya nggak disebut, tapi maksudnya kepada si dia itu namanya badal. Kata itu menggantikan sosok. Nah itu kira-kira badal itu kayak gitu. Lillah bagi Allah. Allah itu sapa? Rabbi. Ya harus sama. Lillahi harus Rabbi. Al-alamin, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. La tidak ada syarika sekutu. Ka itu bukan kamu, di sini syarika dari sya, memang namanya kapnya kap, bukan kap domir itu mah. Bukan kamu kapnya. Syarika itu sekutu, syaroka misalnya. Syarika tidak ada sekutu lahu baginya, wa bidzalika dan dengan itu, dan dengan itulah atau dan untuk itu sama ya. Umirtu aku diperintah, aku disuruh. Wa ana dan aku awalul muslimin. Kata ana itu meskipun ada alifnya tetap dibacanya pendek. Dan biasanya di Quran dipakai lingkaran kecil itu. Wa ana awwalu, jangan wa ana. Itu khusus untuk ana itu. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang yang pertama muslim. Orang pertama muslim. Sampai situ ya. Sekali lagi, man siapa saja sama-sama jaa yang datang bil hasanati dengan membawa kebaikan, falahu maka baginya asyru amsaliha, 10 kali yang semisalnya. 10 kali yang semisal atau 10 kali lipat. Waman dan siapa saja jaa yang datang dengan pada hari kiamat ya, bil hasanati dengan bis sayyiati dengan membawa keburukan, fala maka tidaklah yujza dibalas
ila melainkan mislaha seperti keburukan itu. Wahum sedang mereka la yudlamun tidak dibalas, tidak dizolimi. La yudlamun tidak dzalimi. Itu dari adlama yudlimu. Yudlimu, kemudian yudlamu. Yudlimu, yudlamun. Dizolimi itu isim maf'ul. Yudlamun, dizolimi. Dizolimi ya, yudlamun. Yudlamun. Tidak dizolimi. La yudlamun, mereka tidak dizolimi. Adlama menzolimi. Fi'il isim apa? Fi'il madhi. Adlama yudlimu. Yudlimu fi'il mudhari'. Adlama yudlimu. Masdarnya apa? Idlamun gitu. Sna? Hah? Adlama yudlimu. Bukan. Akrama yukrimu ikram. Idlamun, idlaman boleh. Adlama yudlimu idlam. Akrama yukrimu ikram. As'ala yus'alu. Bukan, nggak ada as'ala. Af'ala yuf'ilu if'alun. Itu wajannya. Af'ala yuf'ilu if'al. Contohnya akrama yukrimu ikram. Yudlimu. Adlama yudlimu idlaman. Idlaman. Kalau zulmun mah zolama yadlimu ba'ala yaf'ilu. Zolama yadlimu zulmun. Zolama yadlimu zulmun. Yang begitu itu namanya sorof. Sorof. Sorof itu secara harfiah itu bergeser, berubah bentuk. Fa'ala jadi yaf'a. Jadi kan sorof itu yang berubah. Fataha ya, manaha ya, nahu. Jadi itu ya, la yudlamun. Kul katakanlah, innani sesungguhnya aku hadani telah memberi petunjuk kepadaku Rabbi Tuhanku ila sirati mustaqim kepada jalan yang lurus. Dinan sebagai agama kiaman yang benar, sebagai agama yang benar millata Ibrahim yaitu agama Nabi Ibrahim Hanifah yang lurus. Wa makana dan tidak menjadi dan tidak karena menjadi minal musyrikin termasuk orang-orang yang musyrik. Kul katakanlah inna sesungguhnya salatku wa nusuki ibadahku wa mahyaya hidupku wa mamati dan matiku lillah bagi Allah Rabbil alamin Tuhan semesta alam. La syarika tidak ada sekutu lahu baginya wa bidzalika dan untuk itu umirtu aku diperintah wa ana dan aku awalul muslimin termasuk orang-orang pertama muslim awalul muslimin. Di sini ada lillah. Saya mungkin sudah pernah menyampaikan juga sih. Lillah itu ada 3 yang saya tahu. Lillah maknanya. Li pertama li taklil, karena. Kenapa Anda beribadah? Karena Allah memerintah. Kenapa Anda sholat? Lillah, karena Allah memerintah. Menjawab pertanyaan motivasi Anda melakukan ibadah itu lillah, karena artinya, atau li taklil. Ini ada orang atau tidak ada orang, dipuji atau dikritik tidak berubah karena motivasinya hanya pertimbangannya hanya karena Allah. Ini aja sebetulnya berat sih. Saya pernah cerita di YouTube itu ya tentang kesabaran seorang ulama yang ahli mengajarkan kesabaran dan dia sendiri sangat sabar. Namanya Syekh Usman ya. Usman apa lupa ujungnya.
sama muridnya dites itu kesabarannya itu berkali-kali diundang ke rumahnya, ternyata di rumah nggak ada acara, diundang lagi, datang lagi, padahal nggak ada lagi acara, sampai berkali-kali Al-Ghazali menyebut dalam kisahnya itu. Tapi si kiai itu datang aja, padahal diprank sama, akhirnya si muridnya kagum, bener, mohon maaf saya sebenarnya mengetes karena engkau luar biasa mengajarkan kesabaran, apakah engkau bisa menjalankan yang diajarkan itu, katanya. Emang kok bisa guru, kenapa kok bisa begitu, katanya. Tidak ada berubah raut muka itu, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa marah, tidak ada. Karena saya hanya berfokus kepada kebaikan saja, tidak berfokus kepada siapa yang ada di sekitar itu. Mengundang itu, menghadiri undangan itu wajib, menghadirinya adalah pahala besar dan mendapat berkah. Saya sampai di situ aja. Pikiran saya nggak yang lain, apa di situ kejadian seperti apa ditipu apa segala macam, nggak ada soal. Saya tujuannya fokus kepada kebaikan, menghadiri undangan adalah wajib, dan saya sudah menunaikan kewajiban, mendapatkan pahala dan berkah, lebih dari cukup itu. Jadi itu Pak diantaranya yang membuat kita bisa bertahan itu, fokus kepada sisi baik, sisi kebaikan aja, kebaikan itu. Saya dalam bulan ini sering ditanya tentang masalah marah, aneh tuh sama saudara tuh, yang saudara sepupu tapi pintar gitu, pembelajar. Baru kemarin udah ada lagi yang memprovokasi itu, katanya bikin marah sampai ke ubun-ubun itu. Bagaimana itu? Nah mungkin saya nanti cerita yang ini nanti itu. Berfokus kepada kebaikan itu diantara rahasianya itu. Terus kedua, di samping berfokus kepada kebaikan, kita harus bisa membedakan level-level yang disebut benar itu. Level-level yang disebut benar itu harus bisa, supaya bisa memposisikan yang tepat. Jadi kebenaran itu ada kebenaran recehan, ada kebenaran yang sangat prinsipil. Kalau prinsipil disebutnya doruri. Ya, doruri itu yang tidak boleh tidak, mesti marah misalkan. Kalau tidak sholat, tidak sholat misalnya itu kebenaran yang kalau kita disuruh untuk keluar dari agama itu enggak, mati saya, nah gitu. Itu yang prinsipil. Al-Ghazali membahas panjang tentang marah itu, yaitu harus mengetahui apa sebab-sebab yang membuat orang itu marah. Nah, ada sebab-sebab yang paling prinsipil. Biasanya orang lebih banyak marah itu karena masalah perut, masalah makan. Ada kebenaran yang recehan. Kata suami ke sebelah sini ya, kayaknya lancar nih. Kata istrinya ke sebelah sini, pokoknya ke sebelah sini. Ah enggak, kata suaminya ke sebelah sini aja. Lalu masuk suaminya ke situ. Yuk ikuti saya aja dah, diam aja kamu. Wah yang macam-macam. Jalan aja masuk ke sebelah kanan. Ternyata macet. Wah istrinya. Oh kata gue juga, apa lo? Udah dibilangin harus sebelah sini. Gak usah marah si suami itu kan kebenaran itu kan kebenaran recehan yang begitu itu. Ya udah kamu pinter dah gitu aja, kamu benar gitu aja. Tapi justru orang sering masalah-masalah yang begitu yang membuat dia marah. Kebenaran recehan itu. Kalau mengenai warna hijau, makan di mana? Pas makan di sini, bener kan? Kagak enak di sini mah. Kata gua juga di sebelah sana makan. Itu kan kebenaran recehan. Tapi seringkali dalam kehidupan sehari-hari kebenaran recehan itu membuat marah itu. Nah, kalau bisa mengetahui urutan-urutan mana yang harus marah, harus tidak, itu caranya mengetahui level-level kebenaran itu, yang prinsip atau tidak, atau hanya sekedar ya. Kalau yang ecek-ecek itu nggak perlulah misalnya. Inna salati, mana tadi itu? Baru satu tak? Li kedua, li goyah tujuan.
Orang udah fokus kepada kebaikan, memang dikritik sama disanjung nggak ada bedanya, mantap. Saya emang karena Allah aja. Tapi kamu melakukan sholat untuk apa? Nah, lillah kan untuk Allah sebetulnya, maksudnya untuk mendapatkan pahala dari Allah maksudnya. Itu li yang benar itu, untuk mendapatkan pahala atau untuk mendapatkan ridho Allah itu, untuk mendapatkan ridho Allah itu tujuan itu. Tapi ada orang tuh beribadah untuk bisnis, untuk kebaikan-kebaikan keduniaan lainnya. Nah itu ada yang begitu. Dan orang lebih suka diiming-imingi yang begitu, lebih senang. Orang itu ingin mendapatkan harta itu dengan ibadah gitu, aneh. Gak mau usaha keras gitu, ngikuti sebab akibat, ngikuti ilmu ekonomi gitu. Bagaimana supaya bisa harta itu banyak gitu. Tapi pengennya itu ibadah banyak dengan wiridan banyak gitu. Dengan baca doa itu, baca doa ini. dengan kajian, apa namanya kajian itu? Dengan apa yang istilahnya itu diijazahkan itu namanya itu. Dengan wirid, minta wirid kepada kiai itu. Saya pengen usaha ini, coba minta wiridnya apa yang harus saya baca. Kita menyalahi sunatullah sebenarnya. Kalau untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi, ikuti sebab-sebabnya aja, usah gitu. Doa ya berdoa ya. Kita sholat malam itu bukan untuk mendapatkan itu ini, tapi ingin sholat malam aja. Di situ berdoa, gitu aja. Jadi memang tujuannya beribadah untuk mendapatkan ridha Allah. Meskipun di situ kita boleh berdoa apapun, tapi tujuan sholat itu bukan untuk mendapatkan itu. Terlalu kecil harta ibadah hanya untuk itu. Ya, karena tidak sholat pun, tidak ibadah pun, kalau pengen kaya mah bisa. Buktinya orang kaya, orang ateis banyak yang kaya, orang Cina, orang apa, orang kafir kan banyak yang nggak tahu agama, nggak tahu apa. Kesalahan dakwah itu kiai ustadz mengiming-imingi orang supaya kaya dengan jampe, dengan bacaan, dengan itu kan jadi memperkuasa fungsi Al-Quran. Al-Quran itu kan petunjuk gitu. Jadi namanya menggunakan Al-Quran sebagai pendekatan magis, menjadikan Quran sebagai magis. Yang dicari itu magisnya, bukan fungsinya. Hudan, petunjuk untuk menjadi orang baik, petunjuk memiliki budi yang luhur. Itu yang paling inti di Quran, petunjuk memperoleh budi yang luhur, petunjuk menjadi orang bahagia, bukan petunjuk menjadi orang kaya, bukan gitu. Akan tapi kalau sudah dijalankan prinsip-prinsip kebenaran, prinsip-prinsip kebaikan, lalu dari situ melahirkan kekayaan, itulah berkah namanya. Berkah. Persekot. Li terakhir lil milki, milik. Semua milik Allah. Ini hanya Nabi yang bisa mungkin, sama wali itu wali. Karena lil milki itu tidak ada bedanya antara punya mutiara dengan punya batu. Ini pernah disebutkan dalam tasawuf modern Hamka itu. Jadi kehilangan mutiara dengan kehilangan batu kerikil itu, seorang wali itu sama saja. Kita makan kehilangan 10.000 sakit, kehilangan 10 juta lebih sakit kan gitu. Tapi kan hanya Nabi yang bisa begitu. Tidak ada rasa kepemilikan, maka tidak ada rasa sakit ketika berpisah. Kenapa kita itu sakit kalau berpisah dengan harta itu? Karena kepemilikan kita kuat. Namanya orang Buddha menyebutnya kelekatan. Kelekatan. Kalau kelekatannya kuat, berpisah itu berat. Tapi kalau tidak ada rasa memiliki, begitu hilang, datang biasa, pergi biasa. Itu yang seperti tukang parkir itu. Contohnya kan bagus itu, seperti tukang parkir. Satu persatu katanya mobilnya diambil, nggak ada rasa. Kenapa nggak ada rasa sakit? Karena nggak ada rasa kepemilikan. Yang paling membuat sakit itu berhubungan dengan harta. Kalau hilang, itu kepemilikannya terlampau besar. Terlampau besar. Itu nggak usah lah sampai lil milki. Tidak ada khawatir, tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Tidak ada sedih. Dihina nggak sedih, diambil barangnya kagak sedih. Itu kan nggak bisa lah orang biasa mah itu mah. Hanya Nabi, para siddiqin,
Nah, kita apa bisa yang pertama kedua itu udah dahsyat itu. Li ta'lil lil goyah. Itu aja udah dahsyat itu. Ya saya kira itu. Monggo silakan yang mau coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.